Pada konten kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat link pada Google Drive. Pertama kita masuk ke email kita di situ, kemudian pilih Drive ya. Drive kita klik. Setelah tampil seperti ini baru kita nanti tampilannya seperti tampilan yang ada pada Google Formulir ya, di Drive. Nah, jadi ini berisi link yang sudah kita buat sebelumnya ya, yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini kita mau buat baru ya linknya. Nah, di sini nanti kita buat linknya itu menggunakan tambah baru ya. Tambah baru itu artinya kita ingin menambah Google Formulirnya ya. Di sini kita pilih Drive, kemudian nanti kita pilih ya. Di sini ada namanya lainnya. Lainnya ini kita pilih lalu kita geser ke samping, pilih di sini namanya Google Formulir ya. Google Formulir ini yang kita gunakan untuk nanti membuat soal atau tugas dari linknya ya. Seperti ini. Nanti kita klik aja Google Formulirnya. Nah, kita klik. Oke, kita tunggu dulu ya, Google Formulirnya sampai tampil. Oke, jadi kalau sudah diklik ya Google Formulirnya itu seperti ini ya. Jadi belum ada isinya, jadi formulir tanpa judul, kemudian deskripsi formulir itu masih kosong, pertanyaan judul juga belum ada. Jadi kita nanti tambahkan manual ya. Tapi sebelum kita menambahkan, kita harus siapkan dulu soal yang akan kita masukkan nanti di formulir ini gitu. Saya sudah siapkan di lembar kerja Microsoft Word ya. Di situ ada berisi soal-soal nanti yang akan saya tambahkan di sini ya. Ini ya di Microsoft Word. Di sini ada beberapa soal ya, ada 5 soal di sini saya contohkan. Nah, di sini saya ambil soalnya, kemudian di situ ada data pertama untuk nanti kita masuk ya, ada nama email ya, alamat email, lalu ada password, kemudian ada tanggal tes ya, semuanya di situ sudah saya siapkan. Nanti kita isi bersamaan di Google Formulirnya ya, yang ada yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita formulir tanpa judul itu nanti kita isi dengan keterangan ya, namanya tes pengetahuan komputer dan informatika, itu judulnya ya, judul dari formulir yang akan kita buat. Jadi tugas ini kita buat untuk link ini ya, kita buat untuk tes ya, tes pengetahuan ya komputer dan informatika ya. Jadi seperti ini kita pastikan saja. Kemudian di situ ada lagi ya, ini nama instansi ya, seperti lembaga pendidikan seperti itu. Nah, itu nanti perlu juga kita buat ya. Ini kalau misalnya perusahaan atau sekolah dasar misalnya, kalau mau cantuman ini juga boleh. Itu nanti kita tambahkan di deskripsi formulir ya. Jadi tinggal kita pastikan saja. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita pastikan, lalu kita lanjut lagi ke selanjutnya ya. Ada di sini pertanyaan ya, pertanyaan tanpa judul ya. Ini nanti ya, pertanyaan tanpa judul tadi kita isi dengan keterangan alamat email ya. Jadi alamat email nanti perlu juga kita cantumkan supaya kita tahu ya, misalnya peserta yang ikut tes ini ya siapa saja ya. Ini kita beri ya alamat email. Jadi ini alamat untuk loginnya nanti. Nah, seperti ini. Jadi ini karena
ya alamat email kita pilih di situ ya, pilihannya jawaban singkat ya, karena email itu tidak memerlukan paragraf, jadi dia perlu jawaban singkat aja ya. Kalau paragraf itu ya banyak teks ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi ya ke langkah selanjutnya. Nah, di sini nanti kita isikan data peserta tes ya. Data peserta tes ini perlu ya, karena untuk ya mengetahui siapa peserta yang sudah atau yang belum nantinya mengikuti tes ini gitu. Ya, di sini ada banyak pilihan ya di tool ini. Ya, jadi nanti kita pilih ya, ada tambahkan pertanyaan ya, ada impor pertanyaan gitu ya. Kemudian ada tambahkan ya judul dan deskripsi, tambahkan gambar ya. Kemudian tambahkan bagian dan lain-lainnya. Ya, ini kita pilih ya sesuai dengan keperluan kita, teman-teman. Jadi karena kita ingin ya memberikan di situ nama identitas kita ya, kita bisa ambil di sini yang ada namanya pilihan tambahkan ya judul dan deskripsi. Jadi ini nanti kita klik aja ya, kita klik seperti ini. Lalu judul tanpa judul ini nanti kita isi dengan keterangan. Di situ ada namanya data peserta tes ya, itu kita copy ya, kita copy lalu kita pastekan di judul tanpa judul ini, kita paste seperti itu. Baik, nah setelah seperti ini kita selanjutnya isikan data Anda lengkap dan benar. Ini di copy juga, kita nanti pastekan di deskripsi opsional ya. Di sini kita pastekan keterangannya. Jadi perintahnya ya, data peserta tes ya, diminta untuk isikan data Anda lengkap dan benar. Selanjutnya kita lagi ya, misalnya ingin menambahkan di bawahnya ada nama ya, misalnya kita tambahkan lagi ya teks ya. Di situ nanti kita isikan dengan nama lengkap kita ya. Jadi wajib nama lengkap itu kita isi. Nah, kita copy dulu lalu kita pastekan di judul tanpa judul tersebut ya. Kita klik kanan paste. Oke, kita pastikan lalu di situ nanti ini ya, karena nama lengkap ya, ini kita hapus dulu ya. Jadi kita gunakan tool yang ada keterangannya plus ya. Jadi tadi kita perbaiki, kita gunakan yang plus ya, yang ada tanda tambah lingkaran tambah di atas ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita isikan ya nama lengkap kita. Kita copy, kemudian kita pastekan di ya seperti itu. Lalu ini keterangannya juga jawaban singkat ya, karena jawaban singkat ini dia mengacu pada identitas kita karena tidak terlalu memerlukan kalimat yang terlalu panjang ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup jawaban singkat saja, karena nama itu paling kurang ya 3 karakter atau berapa, jadi tidak memerlukan banyak, jadi hanya pilih jawaban singkat saja. Kemudian lanjut kita beri ya password ya. Di selanjutnya password ya. Password ini sebagai kode masuk kita ya. Jadi misalnya kalau passwordnya itu passwordnya masuk misalnya 1, 2 atau 3 misalnya, jadi wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi passwordnya maka tidak bisa masuk ke soal, tidak bisa masuk ke perintah selanjutnya, seperti itu. Oke. Dan ini yang wajib diisi ini perlu dicentang ya, di klik ya tombolnya. Jadi harus dicentang. Jadi setiap
keterangannya itu ya perlu dicentang karena sebagai perintah bahwa kita telah menyelesaikan tahapan pembuatan identitas. Kemudian lanjut lagi, di sini ada soal-soal ya yang akan kita buat nanti ya. Kita masuk ke tanggal tes dulu ya, ini penting ya, tanggal tes kita yang nantinya akan ikut ujian itu tanggal berapa ya. Oke, di situ kita pilih tanggal keterangannya. Baik, kita isi ya, yang wajib diisi itu wajib dicentang ya setiap kita membuat perintah ini ya. Kemudian selanjutnya kita pilih lagi yang bagian untuk soal ya. Jadi ini kita tambahkan pertanyaan ya, kita tambahkan pertanyaan, tapi sebelumnya kita bagi ini, bagi bagian ya. Jadi tadi itu bagian khusus untuk data identitas, dan kita bagi bagian 2 dari 2 ini kita tambahkan ya, ada seperti tanda tool sama dengan ya teman-teman. Jadi ini untuk menambah bagian. Jadi bagian untuk formulir atau identitas itu dipisahkan dengan bagian soal maksudnya teman-teman. Jadi kita gunakan yang tool yang seperti sama dengan tadi. Nah ini kita berikan keterangan dulu teman-teman. Bagian tanpa judul ini untuk keterangan tugasnya ya. Jadi ini saya beri aja tugas online ya teman-teman. Di sini perintahnya diminta untuk mengerjakan ya. Ya, pilihlah ya salah satu jawaban yang benar ya. Jadi saya buat seperti ini teman-teman. Jadi ini karena pilihan ganda, jadi saya berikan keterangan seperti ini ya. Ya kalau esai nanti bisa Anda buat keterangan yang berbeda ya. Ini saya buat karena pilihan ganda soalnya. Oke, kemudian kita cantumkan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sudah saya buat di Microsoft Word tadi tinggal saya copy ya. Kemudian nanti saya pastekan di pertanyaan ya teman-teman. Jadi ini langsung dipaste aja. Kita paste ya seperti ini. Lalu selanjutnya kita copy jawabannya, itu ada A keyboard ya, kita masukkan di opsi 1 ya teman-teman. Itu bagian yang A ya, itu yang keyboard. Kemudian kita enter ya, kita lanjut ke jawaban yang kedua, itu ada mic ya, MIC, itu jawabannya. Kita copy juga, kita pastekan di opsi 2 ya, pastekan, lalu kita enter lagi. Kita pilih lagi blok monitor ya, kemudian kita copy, lalu kita pastekan di opsi selanjutnya teman-teman ya. Kita paste, kemudian kita enter lagi. Nah kita blok lagi yang kedua teman-teman. Nah, itu kita copy, lalu kita pastekan lagi di opsi bawahnya, paste ya. Baik ya, seperti itu. Lalu yang wajib diisi juga nanti kita centang ya, kita klik supaya kita aktifkan maksudnya teman-teman, supaya soal ini nanti terbaca atau bisa divalidasi ya. Validasi itu ketika kita ingin nanti menjawab soal yang pertama ini bisa ya. Jadi kalau dia belum dicentang itu belum bisa. Kemudian lanjut lagi, tambahkan pertanyaan ya teman-teman. Kita lanjut lagi di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini sama caranya dengan cara membuat ya soal nomor 1 di formulirnya tadi. Tinggal kita blok saja pertanyaannya, lalu kita copy, pastekan ke nomor 2 teman-teman. Lalu opsi satunya juga kita tambahkan jawaban. Di situ ada misalnya A prosesor ya, kita copy, lalu kita pastekan di opsi 1 seperti itu, lalu kita enter ya. Kita lanjut lagi ke opsi 2 ya teman-teman, kita copy,
kita copy lalu kita pastekan lagi di opsi 2. Lanjut lagi kita enter, kita masuk lagi ke C ya, DVD drive itu kita copy lalu kita pastekan lagi di opsi selanjutnya yang di bawah, kita paste. Dan yang ketiga ya, selanjutnya yang D, sound card ya, itu kita copy juga, kita enter, kita paste teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke tambahkan pertanyaan ya, yang soal nomor 3 lagi teman-teman. Tinggal kita klik aja tambahkan pertanyaan, lalu kita masuk ke soal nomor 3 teman-teman. Kita gerakan kursornya ke bawah. Nomor 3 ya, itu soalnya kita blok juga, kita copy teman-teman, kemudian kita buka ya pertanyaannya, lalu kita pastekan, kemudian jawabannya ya A, itu kita copy juga, kemudian kita pastekan di opsi 1. Jadi sama caranya dengan menginput pertanyaan dan jawaban yang di nomor 1, 2 tadi teman-teman. Jadi caranya sama dengan cara yang 1 dan 2. Untuk yang nomor 3, 4 dan 5 itu sama teman-teman. Jadi ini saya jelaskan terus supaya teman-teman bisa memahami atau bisa mengikuti ya. Oke. Dan ini lanjut lagi ke jawaban yang D, itu LCD proyektor ya. Ini jawaban yang D. Kita copy, kemudian kita pastekan di opsi yang di bawahnya. Oke. Kemudian yang wajib diisi juga perlu diklik ya, dicentang ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tambahkan pertanyaan. Ini soal yang nomor 4 teman-teman. Di situ kita tinggal blok, kemudian kita copy, lalu kita pastekan aja teman-teman di Google formulirnya tadi teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke opsi 1. Di situ kita masukin lagi jawabannya teman-teman, ada A, B, C dan D. Jadi kita copy, lalu kita masuk ke opsi 1, kita paste. Kemudian yang kedua kita juga blok lagi yang B, jawabannya kita copy, kita pastekan. Yang lanjut lagi yang C, kita blok, kita copy, kita pastekan, di enter lagi. Lanjut yang D, kita blok lagi jawabannya, kita copy, kemudian kita pastekan teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut kita tambahkan lagi ke pertanyaan ya terakhir ya, kelima ya teman-teman ya. Jangan lupa yang wajib diisi itu dicentang. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 5, itu soalnya juga kita blok teman-teman. Kita blok, kita copy, lalu kita pastikan lagi di pertanyaan yang di Google formulir yang kelima teman-teman. Kita paste, lalu kita copy, pastekan juga jawabannya teman-teman dari A, B, C dan D. Ini kita pastikan, kemudian di enter. Jadi kalau mau lanjut ke opsi selanjutnya teman-teman, ke baris bawahnya misalnya, kita tinggal enter saja teman-teman. Oke, kita blok, kemudian kita copy, lalu kita
masuk lagi ke bawahnya, kita paste dan lanjut kita enter, kemudian ke D ya teman-teman. D nya kita blok, kita pastekan. Oke, ini ada tanda seru ya, ini berarti artinya jawabannya sama, jadi kita harus buat jawaban yang berbeda. Jadi kalau dia sama, dia ada perintahnya tanda segitiga seru teman-teman, itu artinya jawabannya itu ada yang sama. Lalu setelah itu kita centang ya, wajib diisinya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan bagian ya teman-teman ya, nanti kita tambahkan bagian ini maksudnya nanti kalau kita ingin memisahkan ya soal dengan tanda ya respon bahwa sudah selesai mengerjakan ini ya teman-teman, artinya jadi ini bagian 3 ya. Bagian 3 ini yang saya berikan di sini sebagai tanda ya respon bahwa peserta yang mengikuti ujian itu atau tes itu sudah menyelesaikan ya soal semuanya teman-teman. Jadi ini sebagai pemberitahuan bahwa ini langkah terakhir mengerjakan soal, ini ada pemberitahuannya. Pastikan semua soal sudah terjawab, dan jika Anda sudah yakin silakan kirim ya, itu perintahnya yang saya contohkan di sini yang di bagian 3. Kemudian tanggapan ya, deskripsi itu ya saya ucapkan di situ terima kasih ya. Terima kasih karena sudah mengerjakan link ya tes ini dari awal sampai selesainya. Nah, selanjutnya di sini saya lagi ingin membuat tampilan ya agar Google ya formulir ini menarik. Jadi saya tambahkan di sini nanti gambar ya teman-teman ya. Saya tambahkan gambar. Di situ ada, di atas itu ada warna ya, sesuaikan tema, ada bertinjau, kemudian setting, dan ada kirim ya teman-teman. Jadi itu yang keempat itu perlu kita pilih. Yang pertama saya sesuaikan tema ya. Jadi saya pilih di sini temanya, karena ini belajar, jadi saya bebas ya temanya, gambarnya bebas teman-teman. Jadi tergantung ya kesukaan teman-teman. Ini saya pilih yang ini aja teman-teman. Saya sisipkan ya, klik sisipkan ya untuk menginput ya temanya nanti supaya dia itu ada gambar. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada gambarnya supaya kelihatan lebih menarik. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke setelan teman-teman. Di setelan ini penting sekali karena nanti di sini kan tadi kita sudah membuat pilihan ganda ya teman-teman. Pilihan ganda ini yang kita buat ini pasti nanti inginnya kita langsung ada jawaban otomatis. Jadi nanti kita buat jawabannya, kemudian kita tentukan skornya. Jadi setiap skor yang ada ini nanti misalnya kalau dia benar maka dia misalnya 20 setiap soal. Jadi karena ini 5 soal, jadi saya beri satu soalnya benarnya poinnya itu 20. Nah, ini kita pilih ke setelan ya teman-teman. Ini kita atur ya. Di setelan ini ada umum, itu tidak perlu diisi. Kemudian presentasi itu nanti kita ucapkan di situ pesan konfirmasinya, terima kasih ya Anda telah kami terima ya, jawaban Anda telah kami terima. Terima kasih, jawaban Anda telah kami terima. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau sudah ya, kita pilih kuis ya teman-teman. Kuis ini artinya kita nanti menentukan bahwa ini adalah link Google Formulir yang kita gunakan untuk kuis ya teman-teman. Jadi kuis ini ya, jadikan ini sebagai kuis. Jadi ini saya centang ya, tombolnya saya centang, lalu di situ ada
rilis nilai dan ada responden dapat melihat. Jadi yang rilis nilai itu saya pilih segera setelah setiap pengiriman ya. Jadi langsung ada respondennya. Kemudian yang responden dapat melihat itu yang saya hilangkan centangnya pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Jadi yang saya centang itu hanya nilai poin teman-teman. Ya, kalau sudah seperti ini sudah kita pilih, lalu kita simpan teman-teman. Kita simpan, kita klik simpan. Ya, jadi harus menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan seperti ini ya. Kita simpan seperti ini ya. Tadi yang belum ada poinnya, sekarang kita berikan poin ya teman-teman. Kita berikan poin, kemudian sekaligus kita juga nanti menjawab ya, jawabannya setiap soal itu nanti masing-masing ada teman-teman. Di sini ada kunci jawaban teman-teman. Kunci jawaban nanti yang kita pilih di sini kunci jawabannya. Kita klik aja kunci jawabannya, lalu kita beri poinnya di sini teman-teman. Poin ya. Poinnya ini karena soalnya 5, biar dapatnya nanti kalau benar semua 100, jadi soal ya, setiap soal itu saya beri nilai 20. Ini saya beri nilai 20 aja teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya saya nanti tentukan nih di A, B, C dan D ini ya teman-teman, jawabannya yang benar yang mana. Jadi misalnya saya di sini nanti pilih jawabannya yang benar ya. Jadi harus memilih salah satu jawaban yang benar. Jadi kalau misalnya nanti yang dia jawab beda dari ini, maka salah teman-teman, maka dihitung salah. Ini monitor ya jawabannya. Jadi kalau sudah selesai, pilih selesai. Kemudian lanjut lagi ke soal nomor 2 teman-teman. Jadi caranya sama, ketik ya, klik kunci jawaban, lalu di situ nanti setelah kita klik kunci jawaban, kita beri lagi poin ya, poinnya 20. Poinnya 20. Poinnya nanti kita beri 20 teman-teman. Ini bisa kita langsung ketik di keyboardnya, bisa juga kita langsung klik tanda panah atas atau tanda panah bawah teman-teman. Nah, ini untuk poinnya udah dikasih nilai ya. Lalu sekarang kita tentukan lagi jawaban yang benar teman-teman. Jadi kita pastikan dulu bahwa jawabannya yang kita pilih ini benar teman-teman. Jadi saya pilih di sini ada sound card ya teman-teman. Udah selesai. Lalu lanjut lagi ya teman-teman. Kalau sudah, kita ke nomor 3, soal nomor 3 teman-teman. Nah, itu kita klik lagi soalnya, kemudian kita pilih kunci jawaban lagi, kita klik kunci jawabannya. Nah, setelah kita klik, langsung kita berikan poin juga ya teman-teman, poinnya, dan lalu kita pilih salah satu jawaban yang kita anggap benar ya. Lanjut, kita klik kunci jawaban ya, kita klik kunci jawaban. Jangan lupa yang wajib diisi dicentang ya teman-teman, supaya tidak ada kesalahan, dan waktu validasi Anda menjawab itu langsung divalidasi ya. Jadi soalnya itu dianggap ada. Jadi kalau wajib diisinya itu tidak teman-teman centang, maka nanti soalnya dengan jawabannya itu tidak bisa diterima. Jadi yang jawab soalnya tadi yang 5, jadi hanya dihitung 4 soal teman-teman ya. Ini kita beri poin lagi teman-teman, kita kasih nilai poin 20. Kita gerakan ya panah atas ya poinnya, kemudian kita pilih lagi jawaban kita anggap benar.
Ini lagi ya, soal nomor 4 kita pilih ya, kunci jawabannya kita klik, lalu kita beri poin ya. Poinnya di situ kita kasih 20 teman-teman. Ini jawabannya saya kasih jawaban B ya, Microsoft Office. Kemudian yang kelima itu ada lagi kunci jawaban, kita klik lalu kita kasih poinnya ya, poinnya sama ya. Kita kasih poinnya 20. Lalu jawabannya B ya, GUI ya, singkatannya dari Graphics User Interface. Lalu kalau sudah kita anggap udah benar, udah kita yakin dengan formulir yang kita buat ini ya, maka selanjutnya kita nanti ya pastikan dulu, kita cek dulu ya, pastikan semuanya sudah oke ya, poin-poinnya juga ya sudah kita beri agar tidak ada ketinggalan teman-teman. Oke, jadi ini sudah ada ya masing-masing poinnya. Ini ada kunci jawabannya, itu ada setiap soal itu 20 poin ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kalau sudah, kita langsung pilih kirim nanti ya teman-teman. Ya, kita kirim ini artinya nanti kita juga di sini ambil link dari Google formulirnya ini teman-teman. Jadi kita pilih kirim ya, kemudian ini kita isikan ya email ya. Boleh juga kita kosongkan, boleh juga kita isi teman-teman. Ya kalau misalnya teman mau isikan dengan email teman-teman sendiri ya boleh ya, atau dikosongkan juga boleh seperti itu. Jadi ini saya buat ya, saya isikan dengan email ya lama saya ya. Ini sudah tidak dipakai ya, tapi pastikan ya punya teman-teman itu harus ya email yang aktif ya, email yang Anda gunakan untuk membuat link ini, agar nanti setiap ya soal yang dibagikan ke siswanya misalnya atau ke karyawannya itu bisa masuk jawabannya semua di email Anda teman-teman. Jadi ini selanjutnya kita masuk ke tautan teman-teman. Ini tautan ini di sini ada berisi link ya. Jadi link ini yang sangat penting ya teman-teman, karena link ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa ya, ke karyawan misalnya gitu teman-teman, yang akan mengikuti tes ya teman-teman. Jadi linknya ini karena panjang kita bisa perpendek ya teman-teman. Kita di situ centang aja perpendek URL ya teman-teman. Dan setelah kita perpendek seperti ini, kita juga wajib menyalinnya teman-teman. Bisa kita salin di Microsoft Word ya. Jadi kita buka, kita salin dulu baru kita buka Microsoft Word-nya. Jadi kita salin supaya tidak lupa linknya teman-teman. Karena kalau lupa linknya atau salah linknya, maka tidak bisa teman-teman masuk ke tes ini. Selanjutnya teman-teman kirim ya. Nah ini linknya ya teman-teman, linknya yang kita ini. Selanjutnya link ini nanti kita coba nanti teman-teman kita tes ya. Setelah kita kirim tadi, kita tes, kita buka linknya apakah sudah bisa terbuka atau belum. Nah, ini kita masukin aja, kita pastikan aja di pencarian, lalu kita tunggu dulu dia masuk linknya. Nah, nanti dia otomatis langsung terbaca. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi linknya itu langsung sudah ada. Jadi linknya ini sangat praktis ya teman-teman, bisa dikerjakan, dibuka di HP atau di laptop atau di komputer ada teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi ini hasil link yang tadi disalin teman-teman ya. Oke, sekian.